khususnya para ketumnya yang telah bersedia meluangkan waktu untuk bersua bersama, diskusi bersama di webinar FDR atau Forum Diskusi Relawan Jokowi ini. Banyak hal dan masukan yang kita dengar dan kita dapatkan, betapa luar biasa teman-teman kita, para relawan yang begitu setia dan cinta kepada Presiden kita, Pak Jokowi. Mulai dari relawan yang besar, relawan menengah, sampai relawan kecil. Tadi telah disampaikan oleh beberapa penanya atau masukan di luar daripada narasumber yang ada ini. Memang harapan besar agar para relawan ini bisa punya rumah besar. Tetapi masukan dari berbagai masukan yang ada, intinya semua kami sangat setuju. Masukan dari abangku Bang Yanes sangat luar biasa. Memang harus ada wadah. Tetapi masukan juga dari Bara JP, Bang Uce, juga cukup bagus. Jadi dalam artian, kita tidak perlu saling mengikat. Terlebih-lebih di saat pandemi semacam ini. Lah, kita bikin rumah ini rumah di udara. Kenapa demikian? Kalau kita bergumul dalam kondisi yang masih mengganas pandemi semacam ini, justru membahayakan diri kita semuanya. Makanya, gue siap untuk bercapek-capek diri. Bahkan, ya biasanya Gus itu kerjanya tukang bagi-bagi uang ke kordes-kordes, ke kiai-kiai. Tapi untuk NKRI, untuk Pak Jokowi, Gus sampai membuang muka Gus ini. Untuk ngemis, bukan untuk Gus. Tapi untuk agar kita bisa tetap bersuah. Sesen, 2 sen, 100.000, 200.000, 500.000, alhamdulillah, ya, itu sangat besar sekali saat ini. Agar pertemuan yang penting semacam ini bisa tetap terus kita lakukan. Jadi kami minta kepada teman-teman relawan semuanya bisa menggunakan forum, ya. Jadi ini tidak mengikat karena forum diskusi relawan. Jadi dari organ, dari relawan manapun, monggo saling memberikan masukan, ya, siapa narasumbernya, apa yang kita bahas, kita bicarakan. Memang penting kita bicara dari dalam dulu. Ya, memang akhir ini kita agak juga kepada Bang Denny, ya, cukup vulgar mungkin karena cintanya juga, sehingga luapannya itu keluar kan gitu loh, tentang PPKM dan sebagainya. Sehingga ya seperti disampaikan oleh salah satu penanya tadi, sempat digoreng oleh kelompok sebelah kan gitu. Makanya kalau kita sesama relawan diskusi begini, masalahnya apa? Lah ini enak. Kita diskusi di dalam. Apa yang menjadi kendala, apa yang jadi masalah. Salah satu contoh soal, ada yang bilang Bang Silvester bahwa demo kemarin itu hanya apa? Hanya istilahnya hoax dan sebagainya. Nah, itu pandangan Bang Silver dari satu sisi. Tapi kalau Bang Silvester kayak Gus, yang alumni Gontor, yang grup sebelahnya ini banyak kelompok sebelah, ya. Gus baca, Gus lihat. Gerakan mereka itu sudah sangat cukup luar biasa untuk demo kemarin itu. Persiapan dan lain sebagainya itu luar biasa. Tapi hebatnya para pecinta-pencinta Jokowi, seperti kata Pak Yanes tadi, kekuatan Jokowi ada pada relawan, ada pada rakyat yang cinta kepada Pak Jokowi, berarti cinta kepada NKRI ini. Muncul satu tokoh ataupun yang nge-share dari mereka posting fotonya, nomor HP-nya, alamatnya, sehingga menjadi apa? Nyali mereka ini ciut. Bukan berarti mereka tidak bergerak, tidak, ya. Dan ini tidak bisa diremehkan. Tidak bisa diremehkan.
ya, mereka ini pernah berkuasa 10 tahun. Dan ada di dalam kekuasaan tersebut satu kelompok oposisi partai, yang satu kelompok apa? Kelompok pengusaha-pengusaha yang abu-abu. Dengan kelurusan, ketulusan, kejujuran Pak Jokowi ini, mereka dirugikan. Terus yang ketiga, itu ada kelompok penumpang gelap yang memang mau membuat kerusuhan pada bangsa ini. Itu real. Mereka dengan bahasa agama mau mengubah Pancasila kita, mau mendirikan negara khilafah, mau mensyariatkan Indonesia. Mereka ini tidak akan bisa bergerak maksimal apabila tidak terjadi chaos ataupun kerusuhan. Dengan kerusuhan, mereka menjadi penumpang gelap di sini. Dan juga para politisi-politisi kelompok oposisi, kalau tidak chaos, maka tidak bisa menggulingkan Pak Jokowi. Maka kelompok-kelompok ini didorong. Begitu juga para pengusaha-pengusaha abu-abu. Selama mereka, Pak Jokowi yang berkuasa, mereka tidak bisa berkolusi, ya, berkolusi ria seperti zaman sebelum Pak Jokowi. Nah, ini bukan masalah sepele, teman, ya, sahabat semuanya. Silakan ya, semuanya memandang dalam sisi yang berbeda. Tetapi kita harus tetap waspada. Waspada. Musuh kita ini sudah di depan mata. Pasca reformasi, mereka menggerakkan, ya, di zaman Orde Baru, ya, yang mana mengikat mereka tidak bisa berontak, tidak bisa masuk, salah satunya yaitu Ajas Tunggal Pancasila. Mereka bongkar, mereka cabut. Lah ini kesempatan mereka masuk. Lah mau melarang partai yang tidak berlandaskan Pancasila, mau dirikan khilafah, mau bikin kota syariat, mau perda syariat. Ya negara tidak bisa melarangnya. Sebab ajasnya bukan lagi ajas tunggal Pancasila. Dari situ mereka masuk. 10 tahun berkuasa. Ya, tidak kayak zaman kepemimpinan Pak Jokowi begini ya. Relawan-relawan diambilin semuanya. Tidak, mereka bekerjanya begitu. 10 tahun mereka berkuasa. Relawan-relawan militan mereka yang punya visi misi untuk mengubah Indonesia dari NKRI menjadi negara syariat, menjadi negara khilafah. Mereka masukkan semuanya. Banyak adik-adik kelas Gus dulu yang gaptek. Dimasukkan di apa? Nah, kita harus tahu Menko Info. 10 tahun dikuasai oleh mereka, oleh kelompok Tifatul Sembiring. Adik-adik kelas Gus di pesantren itu yang dulu gaptek. Lah, ini apabila ada diklat-diklat, baik tingkat dasar, tingkat menengah, sampai tingkat mahir, tentang apa? IT. Lah, itu yang mengisi mereka-mereka ini. Sehingga mereka lahir semacam apa? Musim Cyber Army dan lain sebagainya. Hebat-hebat mereka itu. Nah, gerakan-gerakan semacam ini cukup militan. Dan itu tidak dimiliki oleh para relawan ini. Sekali untuk merekrut, mengajak daripada teman relawan lainnya. Teman-teman kalau tahu, kartu nama saja, baik di DPR, baik di pejabat-pejabat BUMN, cetak kartu nama, cetak emblem, cetak kaos, ya. Kalau kalian tidak punya KTA-nya partai mereka, atau kartu tanda anggota organisasi mereka, HTI, FPI, ataupun apa, jangan berharap bisa mendapatkan, jangankan proyek yang besar, hanya proyek emblem atau proyek kartu nama aja nggak bisa. Tetapi kalau Anda punya, mereka masukkan semuanya itu. Nah, ini kekuatan mereka di sana. Sementara kita pasca kemenangan Pak Jokowi, TKN ini dibubarkan dan tidak ada yang melihara. Seperti disampaikan tadi oleh beberapa yang hampir sama dari para penanya relawan-relawan di daerah, termasuk Bapak Pendeta Poltak yang ada ini. Kasihan teman-teman di daerah ini. Kayak Gus di Banten dulu, Masya Allah, dimanja setengah mati. Begitu Pilpres, Gus kan ini ujung tombak.
Bagaimana dulu yang kiai-kiai Gus dekatin, saat ini sedikit pun pemeliharaan tidak ada, kan gitu. Nah ini yang istilahnya kurang maksimalnya kita di dalam membangun ataupun bukan membangun, memelihara para relawan-relawan ini agar bisa tetap terus eksis membantu Bapak Jokowi. Teman-teman sekalian yang kami cinta sayangi, tak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang tidak punya salah dan khilaf. Terakhir sekali gue sampaikan suara terbuka Gus kepada Bapakku Pak D. Jokowi yang dalam hal ini tadi tidak kurang banyak disinggung, sebagian saja menyinggung, yaitu tentang vaksinasi. Vaksinasi ini memang kunci untuk herd immunity ataupun kekuatan kelompok. Apabila seperti narasumber tadi sampaikan ataupun penanya, ini harus mencapai target diantaranya lebih daripada 50%, bila perlu 70-80% rakyat Indonesia, berarti dari 260 juta, setidaknya 150 juta rakyat Indonesia ini harus sudah divaksin, itu baru ada herd immunity. Nah di sini ada sesuatu, mungkin teman-teman terlebih-lebih kelompok 98 yang sangat membencinya, yaitu zaman Orde Baru. Di saat Gus kecil dulu, Gus kadang tinggal di Madura, kadang tinggal di Surabaya. Orang Madura ini kolot-kolot Bapak Presiden Jokowi. Waktu itu ada program zaman Orde Baru, yaitu program KB. Ini sangat ditentang oleh orang-orang kampung, oleh orang-orang beragama yang kolot. Tetapi hebatnya Orde Baru menggunakan Babinsa, merangkul takmir-takmir masjid, merangkul kiai-kiai kampung, kiai-kiai kecamatan, kiai-kiai pinggiran, ya, ustadz-ustadz kampung. Mereka kumpulkan, mereka berikan pemahaman, mereka training tentang pentingnya KB. Setelah itu mereka diberikan anggaran untuk menyampaikan di dalam ceramah-ceramah selain khutbah Jumat ini, ceramah ba'da subuh ataupun ceramah ba'da isya ataupun ceramah hari Kamis kalau orang NU itu setelah Yasin Tahlil. Nah, itu tentang KB. Dan juga salutnya saya dulu, KB itu untuk daerah-daerah tertentu kayak tempat Gus di Madura Pelosok dan tempat di Banten ini ya, daerah pelosok ini, itu jauh Bapakku Pak D. Presiden Jokowi lebih efisien apabila Satgas Covid ataupun pemerintah yang ada bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama setempat. Jadi copy paste di saat KB dulu ditolak ini, kalau vaksin ini kan nggak begitu ditolak, tapi kuatnya isu hoax yang mengandung babi lah, yang dikasih chip dan sebagainya. Nah, kalau di kampung, itu masyarakat desa jauh lebih percaya kepada kiai, kepada ustadz daripada pemerintah. Sakit itu datang ke Pak Ustadz, ke Yai. Disowok bawa air aqua itu kan, kasih amplop. Tapi yakin sembuh. Jangankan orangnya, kambingnya sakit di desa itu Pak, ya. Sapinya sakit, itu minta sowok ke kiai, ke ustadz itu. Dan sembuh karena yakin. Nah, apabila langkah ini khususnya mengenai vaksinasi, Pak Jeko, Presiden Jokowi mungkin bisa disampaikan oleh Ketua Umum Bala JP ya kan? Ataupun teman-teman dari relawan yang lainnya kepada Pak D. Hendaklah apa? Agar vaksinasi ini bisa merata. Jangan nanti masyarakat kota yang sudah divaksin, herd immunity-nya ada. Tapi masyarakat desa ini banyak ngumpet-ngumpet, takut dan lain sebagainya, kucing-kucingan. Akhirnya karena sulit, sudah dianggap sudah divaksin, padahal belum. Nah, akhirnya klaster kota terselesaikan, yang ada klaster desa. Bukan klaster demo ya. Tadi Bu Heni nyampaikan klaster demo. Jadi klaster desa ini nantinya. Nah, di sini agar masalah pandemi COVID-19 ini bisa terselesaikan,
dengan suntik ini bisa mencapai 70-80%. Jadi kami minta melalui webinar ini sekalian kepada Pak Deku, Bapak Presiden Jokowi. Ayo, ajak kerjasama kalau memang di daerah NTT, di mana Papua. Nah itu kalau bila perlu vaksinasi di depan gereja kan gitu. Kalau di daerah Jawa Timur, Tapal Kuda, Madura, Banten Selatan, Sumatera Utara, Padang, Aceh, itu lebih efisien ya. Jangan hanya di kecamatan atau puskesmas, sulit. Kecamatan itu meliputi berapa desa yang sangat jauh di daerah pelosok semacam ini. Lah, itu apabila bisa maksimal melalui tempat-tempat ibadah di masjid kan. Nah, suruh takmirnya menyampaikan pentingnya vaksin. COVID itu apa, bahayanya apa, pentingnya vaksin. Habis itu diajak doa. Kalau yang diajak istighosaan dulu. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidan, baca salah dulu, jaga jarak. Habis itu disuntik, beres. Mesti akan mau semuanya. Dengan yakin yang disampaikan oleh Pak Ustadz atau kiainya, disuntik sekali aja insya Allah sembuh kan gitu loh. Tapi kalau tidak menggunakan perangkat-perangkat tokoh masyarakat atau tokoh agama di desa itu, di daerah-daerah pelosok, khususnya yang masih kolot, nah itu akan kucing-kucingan vaksin ini. Terima kasih, mungkin ini yang dapat gue sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya hari yang hadir di tempat ini diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah. Hari ini, jam detik ini, Pak Yanes ya, teman kita Ketua Umum Segoro, Gus baru dapat kabar dari teman-teman Akar, ini meninggal dunia. Ya Allah, hampir tiap hari ya, Ketua Umum Segoro, ya, meninggal dunia. Setengah jam yang lalu ini, ya Allah, satu persatu teman kita diambil. Mari, semuanya kita sama-sama jaga kesehatan ya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan umur panjang oleh Allah ya. Khususnya teman-teman yang bergerak di sosial, benar-benar perketat prokes ya. Saya itu orang paling ngengkel, paling berantem omongan tentang COVID ini dengan almarhum Mas Budi. Bolak-balik saya bilang, "Walah Gus, awakmu kiai kok wedi mati." Lihat, ternyata kan terjadi nih loh kan. Ini sekarang Ketua Umum Segoro, dekat sekali sama Gus. Bukannya nggak kenal Gus, hampir tiap hari. Kakaknya Pak Dape, baru kemarin, Kemis besok ini 7 harinya kakak saya. Ini kadrun kok bisa nggak percaya, ini bagaimana ya Allah. Kadang saya ini marah gitu loh. Hampir tiap hari kiai-kiai kita, bukan nggak kita kenal. Ya, Gus yang juga sedih, kiainya Ahok itu kan, Habib Sting ya, yang menjaga apa? Tempat waliullah di luar Batang. Itu gede. Ahli wirid. Sakti. Sakti itu. Pak. Meninggal kena COVID kan gitu. Makanya ayo sama-sama kita fokus untuk anukan COVID ini. Ya. Di tempat Gus ini tempat yang sangat kasihan. Sebelum COVID kena tsunami. Kehidupan masyarakat sini rata-rata itu dari pariwisata pantai. Dengan adanya tsunami, orang pada takut jarang datang ke sini. Baru bangkit, hilang dari ketakutan tsunami, orang Jakarta pada datang ke sini. Ya, sama dengan Bali, datang COVID kan gitu. Sudah, banyak, miskin banget sudah kan gitu. Terus masyarakat di sini, ini kebanyakan adalah apa? Kerjanya di kota, di Tangerang, di Jakarta, buruh dan sebagainya. Dengan adanya semacam ini, mereka semuanya pulkam. Sawah tinggal sedikit kan begitu. Kan nggak mungkin. Nelayan tempat ikan juga demikian. Satu kapal ini kan orangnya terbatas. Nah ini hal yang semacam ini. Kita ini sangat sedih kan. Melihat lingkungan sekitar kita semuanya ditambah dengan adanya PPKM semacam ini. Makanya kalau kita semuanya tidak sama-sama membantu Pak Jokowi. Dan PPKM ini dicegah bantuan-bantuan oleh kelompok-kelompok, pemda-pemda yang seperti tadi kata narasumber ya. Sehingga seperti kata Bung Yanes tadi, PPKM diketok ya kan, baru 3 minggu ya di tempat Gus ini menjelang Idul Kurban tanggal 20 kemarin, tanggal 19. Itu baru cair kan gitu loh.
Ini nggak tahu gimana, padahal ya Allah Pak Jokowi malam datang itu kan memberikan jeweran kepada pejabat-pejabat yang lain. Iki lo aku presiden kan gitu. Kata kalau gunakan ilmunya orang Jawa. Aku teko kan membagikan sembako, membagikan obat. Itu sanepan kalau kata orang Jawa. Jewernya orang Jawa itu begitu. Aku ini presidenmu, awakmu menteri, gubernur, pemda. Lah kok diem saja kan? Itu sanepan semacam itu. Ini yang tidak dimiliki oleh pejabat-pejabat di lingkungan Pak Jokowi saat ini. Sampai ngecek ke toko obat. Itu adalah sanepan. Orang Jawa itu begitu. Gus main ke tempatnya Pak Yustaf kan gitu. Wah, ada bunga yang indah di sini kan gitu. Itu orang Jawa bilang gitu. Wah, kembangnya api-api lek wangi-wangi lah. Berarti anaknya Pak Yustaf ini cantik-cantik kan. Itu sanepannya semacam itu, Pak. Orang Jawa itu. Lah ini dijewer sama Pak Jokowi sampai datang ke apotik di Bogor sana. Itu bahasa sanepan. Terus obatnya juga. Sementara menteri-menteri yang lain dan lingkungan istana yang ada ini banyak sudah bergenit ria untuk persiapan 2024. Ada yang bikin center-center lagi kan begitu. Gus nggak perlu sebutkan ya kan. Seharusnya nggak perlu bikin center-center gitu untuk apa. Tugasnya seperti kata Pak Yanes tadi. Bantu presiden maksimal. Karena Anda berada di lingkungan kepresidenan kan gitu loh. Gus mau marah karena relawan repot. Seandainya bukan relawan, Gus bentak-bentak kan. Yang wilayah yang ada di sekitar KSP ini kok nggak bantu presiden tambah bikin center-centeran begitu. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang manfaat. Mari sebelum Gus tutup, kita doa. Saya mau kasih info sedikit. Ya, siap. Bagaimana bangsa ini sembuh. Yang Gus takutkan, karena Gus saat mulai pandemi kan tinggal di desa. Tempat istri jauh di Banten Selatan. Tempat abah saya Pamekasan sama Bangkalan. Jadi tahu betul masyarakat Islam yang kolot. Ya kan? Itu mereka tidak percaya dengan pemerintah 100%. Lebih percaya kepada tokoh agama. Yang Gus takutkan, kalau pemerintah tidak mengcopy paste ilmu dari Orde Baru dulu, ya nanti di Jakarta, Tangerang, ya kan, Bandung kota sebagainya, ini herd immunity-nya ada. Tapi masyarakat pedesaan, ini kucing-kucingan kalau diumumkan vaksin ini. Ngerti kucing-kucingan, Pak? Dan ya Pak RT sudah masuk ke dapur dulu ya sebentar Pak RT, ya sebentar Pak RW kan gitu ya. Nggak keluar-keluar dari kamar mandi kan gitu loh. Ini. Tapi kalau diadakan di masing-masing masjid, ya takmir masjid sampaikan waktu Gus kecil dulu tentang pentingnya KB, begini, KB halal atau haram. Nah itu disampaikan fatwa MUI ayatnya ini kan gitu. Lah mereka mau Pak. Dan suntik KB-nya di Madura itu waktu Gus kecil ya. Umi saya tuh sampean tahu anaknya berapa Pak Yuce? 12. Gus ini anak ke-11 kan gitu. Iya. Kalau nggak di KB kan gimana kan gitu ya kan bangsa ini. Lah itu kayak Umi apa ini mau KB karena yang nyampaikan kiai kan gitu loh. Takmir masjid kan. Mbah itu kan kebetulan kiai. Iya. Ini yang Pak Uce perlu sampaikan kepada Pak D, Pak. Jangan sampai kalau ini tidak terjadi ya nanti klaster kota oke, klaster desa justru yang terjadi. Ya wilayah Tapal Kuda ini Pak, Madura, Tapal Kuda, mulai Pasuruan sampai Banyuwangi. Itu kuncinya ada pada ulama, pada kiai. Terus wilayah Jombang enggak, Matraman enggak, mereka tidak terlalu istilahnya kepada kiai tidak. Tapi Tapal Kuda mulai Pasuruan, Banyuwangi, Madura dari Kamal sampai Sumeneb dan juga daerah Banten ini Pak, hanya perkotaan. Tangerang itu udah milik Jakarta Pak. Luar Tangerang kabupaten saja Pak. Serang, pedesaan dan sebagainya sampai ke tempat Gus ya. Cilegon kota enggak, tapi Cilegon udah minggir sedikit. Itu tidak bisa sukses vaksin ini kalau tidak melalui masjid-masjid. Dengan ke desa ini cukup jauh, cukup luas. Jangankan wilayah di Banten ini, apalagi kalau di Sumatera. Jadi kalau
Yang sekarang ini ada, perlu Pak Ucek gue sampein, vaksinasi yang ada di Kecamatan Panimbang ini hanya diadakan di depan kecamatan, kalau nggak di depan kecamatan di puskesmas. Tapi yang sering gue lihat ada di kecamatan. Sementara desa ini Pak, ya, Babinsa kan ada, Babin Kaptipmas, itu kumpulkan perkala 10 orang atau 20 orang, gampang kuncinya Pak. Ambil kiai salah satu di situ yang punya pengaruh, didoktrin dulu, lah kiai itu nanti yang disuruh untuk nyampeinnya. Pulang dikasih, Pak, pulang dikasih apa Pak? Kiai itu, kasih sodako, beres Pak. Karena hidupnya kiai ini dari persembahan, sama dengan pendeta. Ya, bilangin ke Babinsanya, jangan hanya diundang saja, kan gitu loh. Terima kasih Pak Ucek, ini penting Pak Ucek, karena Gus lihat mata sendiri. Gus takut ini, ya Allah, kucing-kucingan gini. Nanti klaster kota, oke, pindah ke klaster desa, kasihan Pak D, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ayo, mari untuk terakhir sekali kita doakan ya Ketua Umum Segoro ya. Mudah-mudahan beliaunya ini banyak sekali kumpul sama kita, khususnya waktu terakhir di akar ini Gus ya. Terakhir saya deket sama Segoro ini, diajak teman-teman untuk dukung Mas Icu itu untuk jadi Menpora ya. Sering ketemu ngopi bareng. Kaget Gus ya Allah. Mudah-mudahan arwah beliau diterima oleh Allah ya. Teman-teman insya Allah lah tahu Ketua Umum Segoro ya. Orangnya ganteng manis gitu ya. Hampir 11-12 dengan Bang Uce kan gitu ya. Ilahadiniyah, mari kita doakan bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah di Jokowi. Mudah-mudahan tetap terus diberikan kesabaran ya Allah. Diberikan ketabahan. Susah kita ya Allah mencari pemimpin seperti Pak D. Jokowi ya Allah. Mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi kita tidak temukan orang yang berpikir siang malam demi kepentingan bangsa dan negara ini. Saat ini ya Allah, aku sebagai hamba-Mu yang lemah, umur 52 tahun ya Allah. Kami telah melalui, meskipun tidak 7 presiden, 6 presiden ya Allah. Tidak kami temukan seorang pemimpin seperti Pak D. Jokowi ini ya Allah. Akan tetapi banyak sekali ujian dan cobaannya dari para pendengki-pendengki. Kami mohon padamu ya Allah, orang yang membenci agar kau balik hatinya menjadi cinta ya Allah. Kami yakin ya Allah, jika sekiranya rakyat Indonesia ini semuanya kompak, semuanya disiplin, semuanya patuh terhadap aturan pemerintah yang ada, bukan justru menebar hoax, menebar kebencian, menebar kebohongan, maka sampai kapan pandemi ini, jangan sampai saya atau Pak Yanes atau yang lainnya meninggal karena COVID ini. Dan tidak ada di antara teman-teman yang berani menyuarakan kebenaran, maka kelompok sebelah ini yang akan menang ya Allah. Cukuplah Suriah, cukuplah Yaman ya Allah, yang porak-poranda ya Allah. Jangan kau porak-porandakan bangsa dan negeri kami, karena keserakahan daripada para penguasa yang ingin berkuasa dengan segala cara ya Allah. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tolonglah Indonesia kami ini ya Allah. Jagalah Indonesia kami, jagalah Pak D. Jokowi berserta para menterinya ini ya Allah, agar bisa menyelesaikan, menuntaskan pandemi di bumi Indonesia ini ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada moderator.